Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat YBM dan para pemirsa yang berbahagia, jumpa kembali dengan kami Yayasan Pendidikan Muslimat NU Kabupaten Jepara dalam acara Talk Show Ramadan 1447 Hijriah dengan tema Keseimbangan Paripurna, Tasyarufkan Ilmu dalam Menggapai Sejuta Barokah Ramadan. Para pemirsa dan sahabat YBM yang kami cintai, pada kesempatan kali ini telah hadir di depan kita yaitu Ibu narasumber dari Wakil Ketua 1 Muslimat NU Cabang Jepara bidang pendidikan dan koperasi, yaitu beliau Ibu Hajah Saidatur Rohmah SPD MPD. Selain sebagai Wakil Ketua 1 dari Cabang Muslimat NU Jepara, beliau juga sebagai pendidik atau pengajar di SMA Negeri 1 Tahunan Jepara. Betul nggak Ibu? Dan sahabat dan pemirsa yang kami banggakan, pada kesempatan ini Ibu Hajah Saidah akan mengusung tema yaitu strategi peningkatkan lembaga PAUD dan lembaga TPQ dengan Muslimat NU Jepara. Ibu Hajah Saidah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Assalamualaikum pemirsa. Alhamdulillah saya sehat sehingga bisa kembali hadir di sini. Ya, alhamdulillah sehat-sehat ya Bu ya, selalu ya. Sehat. Dengan kesibukannya yang luar biasa banyaknya, yaitu sebagai pendidik, juga aktif di organisasi muslimat. Alhamdulillah. Iya, Bu Saidah sangat-sangat masih energik sekali. Padahal beliau ini sudah mengajar selama 32 tahun ya. Kita beri aplaus ya Bu ya. Dan masih juga aktif, masih juga care dengan muslimat, dengan sumbangsihnya, pikirannya kepada Muslimat NU Jepara, khususnya di bidang pendidikan, yaitu pada Yayasan Pendidikan Muslimat NU ya. Ibu Saidah, sampai saat ini apa kesibukannya Ibu? Sebetulnya tidak ada yang berbeda ya Mbak. Kesibukannya rutin, ngantor, ngajar gitu. Tapi di sela-sela itu kalau ada kegiatan lain ya disempatkan gitu ya. Kemudian ya biasa malam kegiatan Ramadan, taraweh, tadarus. Iya Bu ya, masih seperti itu ya. Iya. Bagus sekali ya Bu ya. Kemudian dengan kesibukannya yang seperti itu, bagaimana Ibu Saidah membagi waktunya antara organisasi dan juga dengan mendidik anak-anak yang notabene adalah SMA ya Bu ya. SMA itu kan pulangnya aja sudah sampai sore ya Bu ya. Iya betul. Oke, sebetulnya sih tidak ada yang istimewa Mbak, mengalir saja. Jadi kalau menurut saya modalnya itu sehat. Jadi ketika kita sehat, kita bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya. Sambil kita berdoa bahwa 24 jam yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita itu semoga berkah. Saya itu tipe orang yang percaya adanya barokah. Jadi kalau menurut Pak Kiai, barokah itu adalah bertambahnya kebaikan. Dan saya percaya itu ada barokah, itu ada, tidak bisa dilihat mata, tapi bisa dirasakan gitu. Saya merasa 24 jam saya bisa melaksanakan berbagai aktivitas. Itu syukur bagi saya bahwa waktu saya itu barokah.
seperti pada saat ini temanya Iya. ya Bu ya, mengusung tema tasyarukan ilmu Iya. dalam menggapai sejuta barokah Ramadan, Betul, gitu ya Bu iya. ya. Kemudian Ibu mengenai lembaga PAUD dan TPQ di Muslimat NU ini, bagaimana progresnya saat ini Ibu di Kabupaten Jepara? Oke, lembaga PAUD dan TPQ yang sudah bergabung dengan YPM tahun ini, ya, sampai tahun ini ngoten nggih. Pemirsa, sebelum saya menjawab inti pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Mustianah tadi, saya akan menyampaikan sedikit kenapa sih kok muslimat melu-melu ngurusi pendidikan begitu ya. Muslimat itu kan organisasi keagamaan, mbok wis ngaji wae gitu kan. Jadi para pemirsa tahu bahwa NU itu adalah rumah besar kita, rumah besarnya muslimat dan lembaga-lembaga lainnya. Jadi di dalam NU itu diantaranya ngurusi bidang pendidikan, dan ngurusi pendidikan itu diberikan kepada lembaga yang namanya Ma'arif NU secara keseluruhan. Tetapi adanya MOU antara muslimat dengan LP Ma'arif, lembaga pendidikan Ma'arif itu, yang akhirnya bagian PAUD itu diserahkan pada muslimat. Jadi yang Ma'arif itu mulai dari MI, SD sampai ke SMA, aliyah, SMK itu diurusi oleh Ma'arif. Kemudian yang PAUD diberikan pada muslimat. Kemudian yang madrasah itu sekarang jadi urusannya RMI. Sudah terpecah-pecah pembagian tugas biar bisa maksimal dan optimal kita mengawalnya. Fokus ya Bu ya. Ya, untuk muslimat itu fokus di lembaga pendidikan PAUD anak usia dini. TPQ. Iya, betul. Oke. Kalau pertanyaan Bu Mustianah tadi bahwa progresnya sampai saat ini bagaimana? Alhamdulillah. Jadi sampai tahun ini YPM, Yayasan Pendidikan Muslimat Nahdlatul Ulama itu sudah menaungi dan membina 364 lembaga. Alhamdulillah. Satu Jepara ya Bu. Satu ya. Kabupaten Jepara. Jepara. Meskipun penyebarannya belum rata, iya. masih ada kabupaten yang belum bergabung kabupaten Kecamatan, belum ada ya. Kecamatan yang belum bergabung dengan kita. Ada kalau PAUD itu masih PR kita itu masih ada 4 kecamatan, yaitu di Kedung, Bate Alit, Dororojo dan Karimun itu belum bergabung dengan YPM NU. Kemudian untuk TPQ ada 3, Mayong, Dororojo dan Karimun itu yang belum bergabung dengan YPM NU. Butuh sosialisasi lagi yang mendalam. Butuh sosialisasi lagi, betul. Ya, jadi ini PR kita bersama. Biar ibu muslimat ini juga mengawal pendidikan anak usia dini di kecamatannya masing-masing. Demikian. Iya, terima kasih Ibu. Untuk selanjutnya Ibu, bagaimanakah strategi dalam upaya Muslimat NU dalam meningkatkan lembaga-lembaga PAUD dan lembaga TPQ ini Bu di lingkungan Kabupaten Jepara ini? Oh iya, strategi meningkatkan kualitas lembaga. Wah, ini pertanyaannya berat nggak? Kalau namanya lembaga itu berarti isinya kan ada fisik ya, ada fisik dan kemudian ada non fisik, artinya guru, murid itu juga ikut harus ditingkatkan, ya ditingkatkan kualitasnya. Kemudian strateginya seperti apa? Jadi selama ini YPM meskipun merupakan perangkat dari muslimat, tetapi ketika berkegiatan kita kolaborasi. Jadi ketika muslimat ada kegiatan prakorcap, rapat koordinasi cabang Muslimat Nahdlatul Ulama se-Kabupaten Jepara, itu di dalamnya juga ada rapat pleno atau rapat komisi dari YPM. Dan ketika rapat komisi YPM itu nanti kita ketemu dari bidang pendidikan kecamatan-kecamatan, muslimat kecamatan se-Kabupaten Jepara. Disitulah kita akan membina dan untuk meningkatkan kualitasnya
lewat pintu yang pertama. Jadi pintu yang pertama kita mengajak ibu-ibu muslimat yang ada di bidang pendidikan untuk mengawal dan mendampingi kualitas pendidikan PAUD dan TPQ yang ada di kecamatan. Berarti gurunya juga Bu ya, ini perlu Iya, diingatkan, betul. Bu, ya. Itu strategi pertama gitu nggih. Kemudian yang strategi yang keduanya di YPM sendiri itu terbentuk IG PAUD. Iya, terbentuk IP PAUD. IG PAUD Ikatan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Kemudian IP PAUD Ikatan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini. Jadi lewat organisasi dari guru dan dari pengelolanya itu kita dalam rangka mengawal kualitas pendidikan PAUD maupun TPQ yang sudah ber-MOU dengan YPMNU. Itu strategi-strateginya seperti itu. Kemudian strategi yang lain. Jadi di dalam pertemuan IG PAUD itu selalu di situ disampaikan beberapa materi yang intinya adalah untuk pelatihan meningkatkan kualitas gurunya. Jadi pelatihan guru. Nah, itu salah satu juga. Sharing-sharing. Iya, sharing-sharing antar guru yang alhamdulillah di YPM ini juga kita punya guru prestasi yang kemarin yang juara di kabupaten ya. Selain itu juga juara di provinsi. Ya, di provinsi juga dia masuk kandidat gitu nggih, masuk finalis gitu alhamdulillah. Kemudian untuk strategi yang lain untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan di YPMNU adalah menggunakan kurikulum yang relevan. Jadi kalau saat ini kurikulum dari pemerintah itu sedang menggalakkan adanya deep learning atau kurikulum mendalam, kita juga tidak ketinggalan melatih dan memberikan informasi sosialisasi kepada guru-gurunya agar sekolahnya, lembaganya berkualitas itu dengan kurikulum mendalam atau deep learning di samping kurikulum dari muslimat yaitu kolaborasi. Iya, yaitu kurikulum Aswaja. Memasukkan betul, Aswaja. Yang berikutnya adalah strategi meningkatkan kualitas lembaga, termasuk juga melengkapi fasilitas betul ya. Jadi biar berkualitas. Alhamdulillah tahun ini Jepara mendapatkan bantuan dari Jakarta berkaitan dengan alat-alat edukasi pembelajaran. Jadi di secara nasional itu hanya 5 sekolah dan Jepara masuk dapat bantuan alat-alat pembelajaran yang difokuskan atau ditempatkan di TKTA 1 Bangsri, Mbak. Jadi alat-alat edukasinya masih di sana, tetapi sekolah-sekolah lain yang memanfaatkan dipersilakan bisa pinjam. Berarti bukan itu ya Bu ya, monoton di sana enggak ya? Nah, itu sebetulnya untuk keseluruhan YPM-nya. Untuk semua sekolah yang bergabung di YPM itu bisa memanfaatkan. Bentuknya apa itu Bu, kok bisa dibawa ke tempat lain? Macam-macam ya kan. Itu satu ruang khusus, persyaratannya begitu ya, satu ruang khusus di tempat yang digunakan untuk permainan-permainan itu. Dan isinya macam-macam, ada yang kecil, ada yang besar. Tentunya yang besar yang tidak bisa dipindah-pindah, tapi yang permainan yang kecil, yang kecil bisa dibawa. Kemudian kalau mungkin muridnya tidak banyak, bisalah diajak ke TKTA Bangsri untuk kunjungan kunjungan ke sana dan memanfaatkan permainan atau alat bantu pendidikan yang disumbangkan. Demikian. Itu saja. Ya. Ibu Ida, kemudian kalau boleh saya tahu Bu, berapa lembaga muslimat NU yang sudah terakreditasi A? Alhamdulillah memang kualitas lembaga itu memang bisa dilihat dari akreditasinya ya, dari akreditasinya. Jadi kalau jumlah keseluruhan lembaga yang sudah MOU dengan muslimat itu totalnya 364. Kemudian yang PAUD itu 100
61. Kemudian yang TPQ itu ada 203. Untuk TPQ saya kira tidak ada masalah. Kelihatannya ada akreditasi enggak ya yang TPQ itu? Tidak ada. Belum ada ya. TPQ selama ini aman karena kita tidak mempersoalkan metodenya. Jadi baik kiroati, yang itu silahkan masuk bergabung dengan YPM. Yang TK atau PAUD 161 itu alhamdulillah hampir semuanya sudah terakreditasi. Meskipun masih ada berapa persen ya yang belum terakreditasi, yang belum ikut akreditasi, ada 7%. 7% yang belum dari 161 ya. Kira-kira kemudian yang sekitar jumlahnya yang belum akreditasi 7 sekolah. Ya, 7 lembaga, betul. Tidak begitu banyak. Ya, kemudian didorong. Betul. Kemudian yang akreditasinya A, alhamdulillah kita punya 20% atau sekitar 22 sekolahan yang 22 ya, sekolah 22 sekolah saya. Oh iya. Alhamdulillah terkait akreditasi A. Kemudian lainnya itu B dan C. B yang mendominasi, C-nya juga tidak ada 20%. C-nya kecil ya Bu ya. Dan yang membanggakan ternyata YPM NU Kabupaten Jepara itu punya sekolah yang berkualitas. Mana? Yaitu yang juara 1 kemarin ya, sekolah teladan itu ya. Di Krapyak, TA berapa itu ya? Krapyak. Bu Harimurti itu kan sekolah berprestasi. Iya, dan sekolah penggerak juga. Betul, tingkat provinsi Jawa Tengah. Alhamdulillah sekolah-sekolah lain kemarin dari Temanggung, kemudian dari kabupaten yang lainnya juga studi tiru ya. Studi tiru ke Krapyak. Untuk belajar yang lain juga kualitas TK-TK lainnya di lingkungan Kabupaten Jepara bisa meniru. Dan dari dalam sendiri banyak melaksanakan yang sudah studi tiru ya. Baiklah Bu Saidah, yang terakhir yang ingin kami tanyakan, apa upaya-upaya yang dilakukan dari YPM NU untuk meningkatkan kualitas lembaga khususnya yang belum terakreditasi tadi ya Bu ya? Nah ini upaya real, real nyata PR ya Bu ya. Karena kita juga tidak bisa memaksa ya Bu ya untuk mereka harus ikut akreditasi gitu. Tapi kalau memang pengen sekolahnya maju ya memang harus, tidak mau harus ya. Kalau belum sih takut. Banyak hal yang harus dipersiapkan ya. Jadi begini, upaya yang dilakukan oleh YPM NU agar sekolah yang belum terakreditasi atau masih terakreditasi C adalah dengan pengawalan dan pemberdayaan dari kelompok guru, terutama kelompok guru IG PAUD. Jadi ketika ada pertemuan di IG PAUD, ada pertemuan rutin 3 bulan sekali untuk pertemuan IG PAUD, kita memaksimalkan di sana. Kita menyampaikan informasi-informasi dan sosialisasi tentang akreditasi. Jadi dorongan. Dorongan. Dampingan itu yang paling penting. Betul. Karena kita juga punya asesor ya Bu ya. Langsung untuk mendampingi ya Bu ya, untuk mendampingi ya. Alhamdulillah dari YPM sendiri asesornya berapa itu ya? 2. Ada Bu Indah sama Bu Harimurti beliau kan asesor nasional ya. Bisa mengimbaskan ilmunya agar sekolah-sekolah yang belum terakreditasi segera mempersiapkan diri untuk daftar akreditasi. Demikian juga yang masih C meningkatkan itu dari kemudian dari upaya yang lain mungkin untuk melengkapi fasilitas dan melengkapi bangunannya, mungkin barangkali dari YPM itu tidak bosan-bosannya untuk menjadi fasilitator kepada dewan-dewan agar
barangkali ada peluang untuk bisa mendapatkan hibah, bantuan, sumbangan ya. Kemarin sore kebetulan kita juga sowan pada Bunda Hindun DPR RI untuk bisa berkolaborasi dan bersinergi dengan muslimat kaitannya di bidang pendidikan. Barangkali ada hibah yang bisa disalurkan kepada kita. Nanti itulah YPM upayanya seperti itu dari sekolah-sekolah yang masih memerlukan fasilitas ya, kita bantu. Itu upaya-upaya. Ya. Terima kasih Bu Farida atas hadirnya pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga. Ibu Farida sudah menjelaskan bagaimana Bu Ida sudah menjelaskan bagaimana strategi dari Muslimat NU dalam meningkatkan kualitas lembaga-lembaga TPQ, lembaga-lembaga TK, lembaga-lembaga KB, PAUD untuk bisa berkualitas dan meningkatkan juga guru-gurunya, guru-gurunya, pendidiknya, supaya mereka bisa lebih berprestasi lagi sehingga sekolahnya, lembaganya juga memperoleh akreditasi yang baik gitu ya. Juga mendorong, mendampingi mereka-mereka lembaga yang belum terakreditasi dan juga yang masih C ya terakreditasi. Dari Muslimat NU, dari YPM khususnya sudah mendampingi, sudah mendorong, mensosialisasikan kita dengan terjun langsung, dengan adanya perkumpulan-perkumpulan dari 3 bulan sekali ada, yang 1 bulan sekali juga ada perkumpulan-perkumpulan ya seperti itu ya Bu ya. Terima kasih atas ulasan wawasannya Ibu Ida pada kesempatan hari ini, sangat membantu kami di semua sahabat-sahabat YPM dan pemirsa di seluruh Kabupaten Jepara. Dan kami sebelum undur diri kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kami apabila ada kehilafan, ada kekurangannya, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.